saya mewakili sekumpulan warga negara yang kebetulan tadi sudah disebutkan oleh Pak Refli. Kebetulan terdiri dari 9 jenderal, kemudian 6 kolonel, ada 2 mantan hakim agung dan mantan lawyer. Jadi jumlahnya ada 17 orang. Dipikirnya kita takut, dia sebutin jenderal, kolonel, hakim agung, lawyer, mau lawyer mau jenderal, mau mayor, mau kolonel, mau tentara, mau pekumis, mau kagak. Kita udah kagak takut sama kalian-kalian itu. Tukang bikin gaduh. Dulu dia ini punya kejahatan. Jahat Bapak ini, walaupun dia mantan jenderal, tapi dia pernah melakukan kejahatan. Dan pernah ditangkap karena melakukan kejahatan. Silahkan cek sendiri. Apa kejahatan Bapak ini? Terus sekarang dia tiba-tiba sok menjadi pahlawan, menyebut-nyebut dirinya mantan jenderal. Namanya udah mantan, ya berarti kamu itu udah rakyat biasa. Kami sebagai prinsipal mengajukan gugatan citizen lawsuit ini karena kami melihat ada ketidakprofesionalan aparat penegak hukum. Yang tadi dikatakan ada diduga penyelundupan pasal-pasal hukum, ada abuse of power yang mengakibatkan bisa merugikan, mencelakakan sekumpulan warga negara lain, yaitu saudara Roy C.S. Sekarang korbannya baru itu. Bapak ini berusaha menutup-nutupi bahwa yang membuat kasus ini tidak selesai-selesai adalah kubu dia. Di kepolisian itu terpecah-pecah, teman-teman. Ada yang mendukung parpol ini, ada yang mendukung parpol itu, ada yang mendukung Bapak Kumis ini dan teman-temannya, ada yang mendukung Abraham Samad, ada yang mendukung Yusuf Kala, ada yang mendukung Bapak Prabowo, ada yang mendukung SBY, Megawati, ada itu terpecah-pecah di kepolisian. Di kejaksaan juga begitu, terpecah-pecah. Mereka tidak netral, mereka mengikuti arahan dari parpol-parpol karena pada dasarnya pejabat-pejabat kita itu adalah orang-orang parpol, termasuk tentara dan polisi. Itu berada di bawah parpol, teman-teman. Jangan mau ditipu oleh si kumis ini. Si kumis ini kan melakukan aksi seolah-olah Bapak Jokowi ini masih punya power, masih punya kekuatan, sehingga Pak Jokowi bebas melakukan intimidasi, kriminalisasi kepada siapa saja. Seolah-olah kan begitu. Ini Bapak ini sedang membuat cerita seperti ini. Padahal mereka lah yang menyebabkan kasus ijazah ini terkatung-katung nggak selesai-selesai. Mereka ini yang menghambat. Sekarang ceritanya dibalik. Seolah-olah Pak Jokowi ini melakukan abuse of power. Pak Jokowi sudah tidak punya power, Pak Kumis. Kalau Pak Jokowi punya power, tentu Pak Kumis akan dicari oleh Pas Pampres, kemudian ditangkap, dan boleh jadi Bapak akan masuk penjara. Kalau ini dibiarkan, tidak dibuka, ini aparat bisa sewenang-wenang berikutnya. Bisa habis kita nih warga negara dibikin oleh aparat-aparat yang tidak profesional ini. Karena itulah kami mengajukan citizen lawsuit ini yang tadi sudah dijelaskan cukup jelas oleh para lawyer. Karena kepedulian kami terhadap penegakan hukum. Semoga citizen lawsuit ini akan bisa membuka kebenaran. Akan bisa menunjukkan kebenaran. Dan buntutnya nanti, akhirnya nanti itu akan bisa menenangkan kita rakyat. Jangan seenaknya saja aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya. Jangan memberikan isu-isu negatif tentang Pak Jokowi. Siapa yang punya power sekarang ini? Bapak dengan kelompok Bapak, ya, tentara-tentara itu, atau Pak Jokowi? Bapak kan petantang-petenteng selama ini, teriak-teriak di medsos, katanya mau mengkudeta, katanya mau melengsarkan Prabowo, katanya mau memakzulkan Mas Gibran. Bapak kan sok berkuasa, sok powerful. Sekarang kenapa Bapak menuduh Pak Jokowi yang abuse of power? Prabowo, Bapak di mana nggak dengar ini? Bapak juga jangan sampai dipermalukan oleh rakyat sebagai pemimpin yang nggak punya ketegasan. Dan jangan tuduh kami rakyat yang bikin ribut dan bikin gaduh. Ini semua gaduh karena pemerintah nggak jelas. Pak Kumis jangan sok menjadi orang yang terzolimi. Kita tahu ini masalahnya pertama kan karena gugatan ijazah palsu Pak Jokowi. Kemudian justru yang menuntut itu belum mendapat keterangan ini jasanya. Tahu dia tersangka. Jangan Pak Kumis mengatasnamakan rakyat seolah-olah kepolisian akan berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat. Yang sewenang-wenang itu Bapak. Bapak pikir kami ini tidak tahu
bahwa Bapak ini saat ini adalah sebuah kelompok pembenci yang sedang memerangi Bapak Jokowi. Tetapi Bapak gagal. Pada saat ini, Roy Suryo, pion bohir-bohir Bapak, sedang kepepet. Sebentar lagi akan dipenjara. Lalu Bapak unjuk gigi. Membuat citizen lawsuit itu. Dengan alasan katanya mencari keadilan. Supaya Polda Metro tidak sewenang-wenang. Yang sewenang-wenang Bapak sudah. Bapak itu sudah tidak berkuasa, tapi Bapak unjuk kumis. Seolah-olah Bapak punya kuasa di negara ini. Sehingga seenaknya saja Bapak menuduh Pak Jokowi abuse of power. Polda Metro sekongkol dengan Pak Jokowi untuk mengkriminalisasi Roy Suryo. Roy Panci, maling panci yang Bapak bela itu. Residivis Bapak bela. Bapak pakai ini nggak? Bapak jangan gedein kumis saja. Ini dipakai, Pak. Apakah Roy Suryo itu orang benar? Apakah dia pernah membuat penemuan-penemuan spektakuler sehingga kita rakyat harus percaya terhadap omongan Roy Panci itu? Sementara dia itu maling panci. Maling panci dia, 3.226 panci ditimpe sama dia. Kenapa kami yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengajukan citizen lawsuit? Bahwa karena apa? Karena terjadi abuse of power, ya, kemudian terjadi penyelundupan pasal-pasal pembinaan. Sebenarnya bukan itu, teman-teman. Bukan seperti yang dikatakan oleh bapak-bapak mantan jenderal yang sudah tidak punya pekerjaan ini ya. Yang selama ini dia nggak kerja tapi makan uang negara, masih digaji kan bapak-bapak ini. Sebenarnya bukan karena abuse of power atau ada penyelundupan pasal-pasal, masalahnya bukan itu. Sebenarnya saat ini si Roy Suryo ini diminta untuk menjatuhkan Pak Jokowi dengan janji-janji bahwa Roy Suryo ini tidak akan ditahan, tidak akan masuk penjara lagi. Bapak-bapak inilah yang menjamin. Bapak-bapak inilah yang merasa bahwa mereka itu akan ditakuti oleh Polda Metro Jaya, sehingga nanti Roy Suryo nggak jadi dipenjara atas rekomendasi bapak-bapak mantan jenderal ini. Mereka menganggap bahwa diri mereka ini masih punya power. Makanya mereka pun menuduh Pak Jokowi lah yang berpower, karena faktanya mereka sudah dicuekin sama Polda Metro. Apa yang mereka ajukan ke Polda Metro untuk menghentikan kasus ditersangkakannya Roy Panci tidak berhasil. Bapak-bapak ini menempuh jalan terakhir untuk membela si Roy Panci ini yang menjadi antek-antek mereka ini, pion-pion mereka ini. Ternyata si Roy Panci pun menuntut bapak-bapak ini untuk membela dia supaya Roy Panci dan Tipa tidak masuk penjara. Makanya sekarang mereka mengeluarkan citizen lawsuit itu. Dipikirnya kita bodoh seperti mereka. Kita itu sudah tahu strategi mereka seperti apa. Mereka pasti nanti akan mengerahkan pasukan-pasukan mereka untuk mengancam negara agar menghentikan kasus Roy Panci ini. Agar memberikan SP3 kepada Roy Panci tanpa Roy Panci meminta maaf kepada Pak Jokowi. Mereka ingin membuktikan bahwa mereka itu lebih powerful daripada Pak Jokowi. Kan sama-sama pensiunan. Pak Jokowi pensiunan sebagai presiden, mereka pensiunan jenderal. Mereka ingin membuktikan bahwa pensiunan jenderal itu lebih bermartabat, lebih powerful daripada Pak Jokowi. Untuk membuat mereka kuat, mereka saat ini sedang menjelaskan kepada publik, kepada rakyat bahwa mereka sedang meminta hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia yang tidak boleh diperlakukan tidak adil dan semena-mena oleh pemerintah. Begitu. Pinter ini teman-teman. Mereka ini orang-orang pinter licik, tapi pinternya ya. Mereka licik. Mereka nanti pakai nama rakyat. Kami ini dizolimi oleh Pak Jokowi, dizolimi oleh Polda. Karena Pak Jokowi itu sekarang ini sedang menyalahgunakan kekuasaan. Pak Jokowi udah pensiun. Gimana sih? Pak Jokowi udah pensiun. Tidak punya kekuatan apapun. Pak Jokowi hanya punya kekuatan sebagai warga negara Indonesia, rakyat yang ingin meminta keadilan atas fitnah-fitnah yang menyerang beliau gitu loh. Kalian itu yang sedang mengkriminalisasi Pak Jokowi. Kalian itulah yang sedang menekan Pak Jokowi. Kalianlah yang sedang menghancurkan Pak Jokowi. Mau dipikir kami tidak tahu. Kami tahulah kelicikan kalian seperti apa. Pembicara TPUA sudah bicara kepada saya. Apa saja skenario yang sudah kalian buat untuk menjatuhkan Pak Jokowi, kami sudah tahu. Jadi kalau kalian berulah membuat sesuatu untuk menekan Pak Jokowi, mengkriminalisasi Pak Jokowi, melaporkan Pak Jokowi untuk hal-hal yang aneh-aneh itu, kami juga akan bongkar-bongkaran semuanya. Jenderal-jenderal siapa saja ini yang bajingan, yang berada di belakang kasus ijazah ini, akan kita bongkar semuanya. Jadi nggak usah mentang-mentang mantan jenderal, kalian bisa enaknya aja menciptakan kegaduhan. Kalian ini sedang berperang dengan Pak Jokowi. Hanya saja kalian itu kalah dengan seorang Joko Widodo.
Kalian sudah mengeluarkan peluru-peluru, tapi pelurunya kosong, gak ada isinya. Sehingga Pak Jokowi masih bisa tegap berdiri, dan suara Pak Jokowi masih didengarkan oleh rakyat Indonesia. Kejahatan orang-orang ini, teman, memang sudah kelewat batas. Negara harus hadir menjadi penengah atas penindasan yang dilakukan oleh mantan-mantan jenderal ini kepada Bapak Joko Widodo dan keluarganya. Negara harus hadir, jangan diam saja. Saya tahu DPR itu sebagian besar membenci Pak Jokowi. Saya tahu. Mantan-mantan jenderal, orang-orang yang berwenang di kepolisian, di TNI, banyak yang tidak suka dengan Pak Jokowi. Saya tahu. Walaupun sebagian dari mereka juga ada juga yang membela Pak Jokowi, saya juga tahu. Jadi jangan membuat cerita-cerita menipu rakyat Indonesia dengan seolah-olah kalian itu dizolimi oleh Pak Jokowi. Kebalik, kalianlah yang menzolimi Pak Jokowi. Kesabaran pembela Pak Jokowi ada batasnya. Ada saatnya kami nanti akan bicara yang selama ini kami tahan-tahan. Karena kami tidak ingin membuat kegaduhan. Kami pikir kalian-kalian ini, ketika martir-martir kalian, pion-pion kalian sudah menyerah kalah, mundur dari pertarungan, meminta RJ, kami pikir kalian juga akan berpikir 2 kali untuk melanjutkan kasus ini. Ternyata makin menjadi-jadi kalian. Kemarahan rakyat itu kemarahan Tuhan. Jangan kalian anggap remeh rakyat yang kalian sakiti melalui menyakiti Pak Jokowi. Kami tidak bisa melihat teman-teman kami dipermainkan oleh aparat penegak hukum, khususnya yang dilakukan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Dia katanya mendukung orang-orang yang dikriminalisasi. Bahkan dia tidak bisa membedakan antara kriminalisasi dan kriminal. Ini Roy, Rismond, Tipa, Kurnia, Padilla, Kosinudin, orang ex-HTI, ex-FPI, itu adalah kriminal semuanya. Mereka tuh mencari-cari masalah, cari-cari perkara untuk bikin gaduh. Cocoknya disebut kriminal, bukan dikriminalisasi. Kenapa sekarang malah dibalik seolah-olah mereka itu dikriminalisasi gitu. Inilah kelompok yang tidak juga sadar bahwa dirinya itu adalah kelompok-kelompok separatis. Kelompok-kelompok yang ingin membuat kacau negara. Bahkan sekarang mereka mulai melemah karena ternyata dukungan terhadap mereka itu sedikit sekali dukungan terhadap mereka. Mereka tuh nggak ada yang dukung. Rata-rata yang dukung mereka ya sesama sakit hati. Makanya ketika demo itu yang datang ya itu lagi. Ibu itu lagi, bapak itu lagi. Makannya lontong lagi. Dia lagi. Karena nggak ada yang dukung selain mereka-mereka itu. Karena yang dukung mereka itu aja, akhirnya mereka memamerkan dulu pernah jadi tentara. Yang ditakuti punya pasukan. Karena ada mantan jenderal bergabung dengan mereka. Wah bangga, makin membusungkan dada. Sombong, mena-mena. Orang-orang model begini ini nggak cocok jadi pemimpin. Bahaya kita kalau dipimpin oleh orang-orang model begini. Kelompok mereka ini mengerikan kalau jadi pemimpin. Karena apa? Mengedepankan emosi.